Sekilas mirip monitor kantoran. Ternyata pasti pakai main game, enak juga. Bayangin aja di harga 2,1 juta monitornya udah 180 Hz, plus motion blur-nya bisa sejelas ini. Kok bisa sih? Jadi, monitor ini namanya Philips Evnia 25M2N3200. Dia adalah monitor gaming terbaru dari Philips yang ukurannya 24,5 inch, 1080p, 180Hz, dan panel IPS-nya punya color gamut di kisaran 122% sRGB dan 93,5% DCI-P3. Dan untuk spek lengkapnya, respon times-nya 1 ms plus ada fitur sakti yang namanya Smart MBR yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Brightness-nya 300 nits, kontras rasio 1000:1, panel bit depth 8 bit, udah support VESA mount 100x100. Untuk connectivity-nya udah ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, dan ada audio out 3,5 mm jack. Di paket pembeliannya, kita dapat kabel power serta 1 kabel HDMI-nya. Cukup standar, tapi kenapa kita nggak dapat kabel DisplayPort-nya? Balik lagi ke pertanyaan di awal, kok bisa sih monitor ini punya gambar sejelas itu? Ya, jawabannya selain refresh rate-nya yang 180Hz, dia juga dikombo sama fitur Smart MBR, yang mana bisa bikin gambar yang tadinya seburam ini, jadi sejelas ini. Singkatnya, Smart MBR ini cara kerjanya sama seperti fitur layaknya monitor BenQ. Yang cara kerjanya on-off monitor alias flicking monitornya cepat banget, bikin ilusi di mata kita, jadi gambar di monitor terlihat lebih clear. Tapi dengan nyalain fitur ini, kita akan mengorbankan brightness-nya. Jadi, apakah lebih baik digunakan di kamar yang gelap? I don't know. Dari pengalaman temanku, pakai monitor ini buat main game Valorant, rasanya sih enak banget. Jadi kerasa lebih clear, apalagi pas berantem. Kalau perlu ngeflick, bakal super ngebantu. Overall, sejak nyalain Smart MBR, performa main game jadi lebih dewa dibanding sebelumnya. Uniknya, ketika cobain monitor ini buat ngetes response time, most of the time Jordan response time-nya di kisaran 200 ms. Tapi pas pindah ke monitor ini rata-ratanya bisa jadi di 180-an ms jauh lebih cepat. Berarti monitor ini punya respon time yang lebih instan. Yang mana artinya untuk urusan main game bakal ngebantu banget sih. Dan gak sekedar cuma spek mantep, tapi secara desain juga udah kelihatan premium dan minimalis. Dengan three-side bezel yang udah tipis serta chinnya yang premium, LED yang minimalis di kanan plus logo Philips-nya. Bagian belakang monitornya juga clean, aku suka banget nih yang kayak gini. Portnya udah ngadep ke bawah semua, jadi lebih rapi. Gak cuma itu, tapi kita juga dapat stand monitor yang udah full ergo. Ya aku rasa ini jadi monitor ergo terenak yang pernah aku coba. Buat urusan naik turun gak mandet-mandet. Bahkan untuk rotasi dia gak terbatas di satu arah. Jadi mau diputar ke kiri, ke kanan, juga aman. Ngomongin OSD-nya monitor ini, menurut aku udah cukup oke dibandingkan dengan brand budget lainnya. Pertama, tombolnya udah joystick. Jadi urusan navigasi OSD udah lebih enak. Dan UI OSD-nya juga nggak buruk-buruk amat. Untuk setting sana-sini udah cukup jelas. Bahkan udah dapat VESA 100x100. Jadi kalau kalian mau mounting monitor, juga tetap bisa. Kesimpulannya, monitor ini bukan cuma nawarin refresh rate 180Hz yang tinggi, tapi juga performa visual yang luar biasa berkat fitur Smart MBR. Yang memberikan gambar super tajam tanpa blur, terutama saat bermain game FPS cepat seperti Valorant atau CS. Karena percuma punya refresh rate yang tinggi, tetapi pas main game tetap buram. Udah gitu, dengan harga segini, kamu juga dapat ergo stand dan desain yang premium. Bahkan monitornya nyediain VESA mount, jadi bisa pakai bracket kalau pengen. Intinya, dengan harga sekitar 2,1 jutaan aja, kamu udah bisa dapat paket lengkap, yaitu visual jernih, performa tinggi, dan juga desain yang elegan. Lagi-lagi jadi anomali, ketemu monitor yang beda dengan monitor budget lainnya. Yang cuma bisa ngasih harga mepet, tapi cuma menang spek. Tapi sisanya B aja. Tapi gue nggak tahu apakah ada yang bisa bantai yang satu ini. Coba kasih tahu di kolom komentar, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching, see you next time.